أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun 'ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu peringatan khusus seputar hukum-hukum yang khusus untuk para wanita mukminah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah memasuki pembahasan seputar darah haid, atau dikenal dengan darah bulanan, atau dikenal juga dengan datang bulan, yang mana sudah kami sebutkan perbedaan-perbedaannya dan pastikan tidak tersamarkan lagi dan bisa membedakan antara darah haid dengan darah nifas dengan darah istihadah. Ketiga darah tersebut adalah darah yang keluar dari wanita, tidak keluar dari laki-laki. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau seorang wanita mengetahuinya, walaupun belum dewasa, walaupun yang sudah tua pun, karena kadangkala mungkin anaknya atau adik perempuannya ketika menginjak dewasa tahu darah yang keluar itu darah apa, sehingga konsekuensinya kalau darah haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Kalau nggak tahu kan bingung, ini darah apa? Karena kalau darah istihadah tetap sholat, tetap puasa. Itu bedanya. Kalau darah nifas sangat mudah ditandai, yaitu ketika proses persalinan sampai 40 hari normalnya. Kan gitu. Adapun darah haid dengan darah istihadah inilah yang samar, yang perlu kita bisa membedakan. Untuk mengulang sedikit tidak masalah. Darah haid termasuk ciri khasnya, pertama warnanya merah kehitam-hitaman. Kedua kental, tidak membeku seperti batu, tapi kental aja. Ketiga, berbau tidak sedap. Itu diantaranya 3 ciri khas darah haid. Itu cukup untuk mewakili dan menandai. Kalau darah istihadah itu encer darahnya, seperti darah-darah yang normal yang lainnya, seperti darah-darah yang luka. Karena darah istihadah ini keluar dari dinding rahim yang luka, sehingga darahnya tetap seperti darah luka pada umumnya. Mafhum? Naam. Sedangkan kalau darah nifas ma'ruf, masyhur, paham ya? Darahnya keluar ketika proses persalinan sampai 40 hari. Itu normalnya. Ada yang suci lebih dari 40 hari, ada juga yang suci kurang dari 40 hari. Normalnya 40 hari sudah suci. Kita lihat berikutnya. Untuk mengenai usianya sudah kita lewati kemarin. Paling minimalnya kalau perempuan haid itu usia 9 tahun. Itu paling minimalnya. Paling maksimalnya 50 tahun. Ini para ulama mengenal dengan apa? Mengenalkan dengan ghaliban, kebanyakannya. Berarti ucapan kebanyakannya harus pahami baik-baik. Ada yang kadang keluar dari kebanyakan. Mafhum? Normalnya kebanyakannya perempuan haid itu ketika usia 9 tahun. Itu minimalnya. Ada juga 10 tahun, 11 tahun baru haid, ada juga. Tergantung lingkungan biasanya. Tergantung cuaca juga. Adapun untuk wanita normalnya maksimalnya 50 tahun. Ada juga yang lebih 50 tahun masih haid, ada juga. Cuma normalnya kebanyakannya 50 tahun sudah menopause, sudah tidak produktif lagi. Itu normalnya. Kita lanjutkan berikutnya halaman 22. Ahkamul haid, hukum-hukum bagi wanita yang haid. Apa saja yang diharamkan, apa saja yang diperbolehkan. Yuhramu fi halil haid wat'uha fil farji. Diharamkan dalam keadaan haid untuk berhubungan badan pada kemaluannya. Mafhum? Jadi ketika haid seorang suami harus menahan, tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya pada kemaluannya. Bercanda, bercengkerama, sendau gurau, bercumbu, itu enggak ada larangan semuanya. Mafhum? Berciuman enggak ada larangan.
Yang dilarang hanya apa? Berhubungan badan. Mafhum? Naam. Liqoulihi ta'ala, dikarenakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan, fa'tazilun nisaa'a fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yatahurna." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah kepada mereka bahwasanya haid itu adalah gangguan. Maka tinggalkanlah para wanita ketika dalam keadaan haid. Tinggalkan dalam artian jangan berhubungan badan itu. Bukan ditinggalkan, dicampakkan itu bukan. Karena orang Yahud waktu itu ketika keluarganya, istrinya misalkan haid, dicampakkan oleh mereka, diasingkan. Tidak dikasih makan, maksudnya tidak dikasih makan untuk bersamaan, intinya diasingkan di luar rumah. Itu orang Yahud. Jadi makna fa'tazilun nisa, makna tinggalkanlah para wanita tersebut yang sedang haid bukan berarti dicampakkan, tapi maksudnya apa? Tinggalkanlah mereka, biarkanlah mereka, jangan diajak hubungan badan. Mafhum? Itu maknanya ya. Jadi kalau cuman bercengkrama, sendaguro, bercumbu itu enggak ada larangan, tapi berhubungan badan pada kemaluannya haram. Wala taqrabuhunna hatta yatahunna, jangan kalian mendekati para wanita yang haid tadi sampai mereka suci. Sampai mereka suci. Tanda sucinya ada dengan dua cara. Cara pertama, tanda suci yang pertama adalah ketika keluar semacam cairan bening putih. Paham ya? Qusul bayda, yaitu cairan bening atau putih. Mafhum? Itu tanda bahwasanya itu sudah suci. Tanda kedua, sebagian mereka ada yang mengatakan dimasukkan di dalamnya potongan kain atau tisu yang warna putih sehingga ketika sudah tidak berwarna lagi, la coklat wala merah, maka suci. Itu dijelaskan para ulama loh ya. Karena hal seperti itu kadang-kala mungkin ya, na'am barakallahu fiik, tidak nampak sehingga perlu media yang lain agar nampak. Mafhum, dengan tisu atau kain atau semisalnya. Tapi normalnya untuk tandanya tadi, baik dengan tisu atau kain tadi ketika apa? Na'am barakallahu fiik, ada cairan warna putih atau bening. Mafhum? Itu termasuk tanda-tanda suci dari haid atau nifas atau yang semisalnya. Nah, kita lihat lagi, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan apabila mereka telah suci, maka datangilah mereka sesuai dengan apa yang Allah telah perintahkan kepada kalian. Jadi, berhubungan badan yang normal. Nah, kubulnya bukan duburnya. Dubur haram. Mafhum? Nah, ini anak globalkan aja ya. Jadi, sesuai dengan Allah telah perintahkan, yaitu kubulnya. Nah, depan bukan belakang, belakang haram. Mafhum? Nah, itu kalau sudah suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Jadi ketika suci dari haid, para ulama telah menguatkan hendaknya dia mensucikan dirinya dulu baru berhubungan. Jangan langsung berhubungan. Itu pendapat yang kuat. Memang dia sudah suci, tapi belum bersuci. Bisa dipahami? Orang suci dari haid dikatakan suci kan, tapi belum bersuci sampai dia mandi besar. Sampai dia mandi suci. Mandi suci dulu, barulah dikatakan bersuci. Mafhum? Naam. Cuman untuk masalah haramnya tidak haram, karena intinya dia sudah suci. Sudah enggak haid lagi. Larangannya itu kalau berhubungan badan dalam keadaan haid. Mafhum? Naam. Kita lihat sini. Wa istamirru hadha at-tahrim ila an yanqati'a anha khurujud damil haid wa taghtasil minhu. Dan pengharaman ini senantiasa terus yastamir, berlangsung. Sampai kapan? Ila, sampai an yanqati'a anha khuruj damil haid. Sampai terputus keluar darinya darah haid. Dan kemudian dia taghtasil minhu, mandi. Jadi kalau sebelum terputus, sebelum berhenti darah haidnya dan belum mandi, maka tetap haram untuk berhubungan badan tadi itu. Mafhum? Nah, karena apa? Karena belum bersuci. Belum bersuci. Naam. Ya, walaupun pendapat yang lain mengatakan intinya udah suci, boleh, tapi pendapat yang kuat tadi itu bersuci terlebih dahulu. Setelah suci. Bisa dipahami ya? Antara suci dengan bersuci beda atau sama? Abu Ihsan? Beda. Sehingga jangan sampai dipahami sama. Ketika orang suci dari haid, suci itu, tapi bersucinya mandi gitu loh. Mafhum? Setelah mandi itulah dikatakan dia sudah bersuci. Nah, setelah itu bebas. Mafhum? Kita lihat lanjutnya lagi. Liqouli ta'ala wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Dikarenakan perkataan Allah Ta'ala, jangan kalian mendekati mereka sampai mereka bersuci. Paham ya?
suci dan bersuci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka para wanita sudah suci, kemudian bersuci tadi, maka datangilah mereka sesuai dengan apa yang Allah Taala perintahkan kepada kalian. Maksudnya berhubungan badan boleh. Wa yubahu li zaujil haid an yastanti'a minha bima dunal jima' fil farji. Penting ini. Dan diperbolehkan bagi seorang suami perempuan yang haid tadi itu, suaminya diperbolehkan apa? An yastanti'a, bersenang-senang minha dengan istrinya bima dunal jima', selain jima' fil farj, selain berhubungan badan pada kemaluan. Bisa dipahami ya? Larangannya itu berhubungan badan pada kemaluan. Mafhum? Kemudian kalau cuman bersenang-senang ya kan, bercengkerama, bercanda, bercumbu, itu enggak ada larangan. Mafhum? Berikutnya. Liqauli alaihi salatu wassalam isna'u kulla syai'in illa nikah. Dikarenakan perkataan Rasulullah SAW, perbuatlah oleh kalian segala sesuatu kecuali nikah, kecuali berhubungan badan. Mafhum? Jadi walaupun berduaan, ngobrol, berciuman itu enggak ada larangan. Orang-orang Yahud dulu, ya kan, sebelum datang penyempurna agama Islam ini, orang-orang Yahud itu mereka seperti itu. Ketika istri haid dicampakkan, diasingkan. Sedangkan agama Islam datang membawa apa? Membawa rahmat. Ya kan? Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana perkataan Allah Taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, kasih sayang untuk alam semesta ini. Kita lihat berikutnya. Yang kedua, wa tatruk al-haid as-sauma was-salata fi muddati haidha. Dan hendaknya seorang yang haid itu meninggalkan puasa dan salat di masa-masa haidnya. Di waktu-waktu haidnya, muddah itu waktu. Di waktu-waktu haidnya. Jadi enggak ketika haid walaupun mampu enggak boleh puasa. Walaupun mampu enggak boleh puasa, enggak boleh salat, haram. Enggak dapat pahala, justru dapat dosa karena melanggar syariat. Mafhum? Nah, untuk salatnya, puasanya haram bagi perempuan yang haid walaupun mampu. Nah, itu katanya dalam hadis ada, kalau datang salat Id, ya kan, Idul Adha, Idul Fitri, suruh mengajak perempuan-perempuan yang gadis, yang janda semuanya, yang haid pun suruh ngajak ke lapangan. Katanya nggak boleh sholat. Kira-kira ngapain ke lapangan ini kira-kira? Abul Husain, coba kira-kira ngapain? Perempuan haid kok diajak ke lapangan ngapain kira-kira? Kalau nggak sholat? Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Untuk mau ikut menyaksikan aja. Menyaksikan kemenangan dan juga berkumpulnya kaum muslimin. Menyaksikan kebaikan, yashhadnal khair. Menyaksikan kebaikan situ. Sehingga enggak harus salat. Makanya sebutkan dalam hadis itu apa? Nah, barakallahu fiik, hendaknya wal ya'tazilna, hendaknya mereka menyendiri di belakang. Jadi perempuan yang haid tadi itu diperintahkan menyendiri di belakang, kenapa? Karena biar enggak mutuskan shaf gitu loh. Jadi pahami. Karena mereka enggak salat, ya kan? Cuman diajak ke musala, ke lapangan. Bukan untuk salat tapi untuk menyaksikan kebaikan. Bisa dipahami ya? Untuk sholat nggak boleh sama sekali kalau perempuan yang haid. Nah, nanti permasalahan yang khilaf adalah kalau baca Al-Quran bagaimana? Boleh nggak masuk masjid? Boleh nggak nyapu masjid? Boleh nggak murojaah Al-Quran? Boleh nggak nyentuh Al-Quran? Itu semuanya pendapat yang kuat boleh. Dalil-dalilnya hampir semuanya lemah, dhaif, sehingga tidak bisa jadikan hujjah. Nanti kita baca nanti. Kalau Syekh Shalih Fauzan menguatkan, tapi ternyata ada pendapat yang lain yang lebih kuat daripada yang kuatan Syekh Shalih Fauzan. Karena nanti ada bantahannya. Dalil yang dibawakan Syekh Shalih Fauzan ada bantahannya nanti. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya kita nggak boleh taklid. Paham ya? Kadang-kala ada syekh berpendapat demikian, tapi kalau pendapatnya lemah kita tinggalkan. Ambil pendapat yang kuat dengan hujjah dan dalil gitu loh. Bisa dipahami? Nanti sebutkan nanti beliau menguatkan nggak boleh perempuan yang haid megang mushaf, kemudian nggak boleh juga masuk ke masjid. Paham ya? Itu pendapatnya lemah. Nanti kita jelaskan nanti. Kata beliau di sini, wa yuhram 'alaiha fi'luhuma wa la yasihan minhuma. Diharamkan atas wanita yang haid melakukan dua perkara tersebut, yaitu puasa dan salat, dan tidak sah dari keduanya kalau melakukannya. Berdosa atau tidak? Kalau melakukan salat dan puasa padahal dia haid, berdosa, melanggar syariat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah apabila seorang wanita haid itu tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Jadi nggak boleh sholat, nggak boleh puasa ya.
Muttafaqun alaih. Fa idza tahuratil haid, apabila perempuan yang haid itu suci, fa innaha taqdis shaum wa lam taqdis shalah. Masyaallah. Inilah termasuk rahmatnya agama Islam. Lihat ini. Apabila seorang perempuan yang haid tadi itu sudah suci, maka fa innaha taqdil shaum, maka dia diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Misalnya puasa Ramadan kok dia haid sepekan, nah sepekan itu nanti digantikan di hari-hari yang lain. Mafhum? Wala taqdis shalah, tapi salat enggak ada qada. Ingat-ingat ini. Salat itu tidak ada qada. Nah, terus bagaimana kalau orang ketinggalan salatnya? Kalau orang tertidur dari salatnya, orang lupa dari salatnya. Kalau orang lupa dari salatnya atau tertidur, ketika sadar dia bangun, itu bukan qada tapi menunaikan, bedakan. Qada kan mengganti. Menunaikan lain loh ya. Lain atau sama, Mas? Menunaikan dan mengganti? Lain. Paham ya? Menunaikan itu karena dia belum mengerjakan. Nah, itu namanya adaun. Kalau qada'un itu menggantikan. Nah, syariat Islam ini memerintahkan perempuan yang haid untuk menggantikan puasanya tapi tidak menggantikan sholatnya. Karena sholat ini adalah perbuatan yang terulang-ulang. Lihat coba haid sepekan misalkan. Dikalikan berapa? Berapa kali itu? Sehari 5 kali kan? Ya, 7 kali 5 berapa coba? 35 kan? Iya kan? 35 berarti kan banyak sekali. Nggak akan mampu, berat bagi perempuan. Nah, kalau puasa ini cuma setahun sekali, bulan Ramadan saja. Dan itu pun penunaiannya, penggantiannya boleh ditunda sampai Sya'ban lagi. Berarti rahmat atau tidak agama Islam ini? Rahmat. Sayang dengan apa? Dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini. Jadi itu nanti disebutkan kenapa kok puasa kok diperintahkan untuk mengqadha, tapi kalau salat tidak. Karena sholat itu adalah ibadah yang terulang-ulang. Berat bagi perempuan yang apa? Yang haid atau nifas misalkan menggantikan sholat. Coba kalau nifas 40 hari. 40 kali 5 kan? Berat atau tidak kira-kira? Berat. Tapi kalau puasa ya cuma 30 itu aja. Ya kan? Nifasnya ketika awal Ramadan. 40 hari berarti kan 10 kan? Nah, 30 itu aja yang dia gantikan. Mafhum? Itu pun boleh sampai Sya'ban lagi gantikannya kan? Boleh diselang-seling kan? Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis bisa. Tapi niatnya menggantikan ya, menggantikan puasa tersebut. Mafhum? Kalau untuk sholat itu adanya ada man nasiya an sholatin aw nama anha fa kaffaratuha hina dzakaraha. Artinya apa? Barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau lupa, maka bayar kafarahnya menunaikannya itu ketika dia ingat. Tidur kebablasan sampai jam 8 pagi. Berarti nggak sholat subuh kan? Nah, ketika ingat bangun wudhu sholat itu namanya ada menunaikan bukan menggantikan. Bisa dipahami nggak bedanya ya? Nah, atau dia misalkan lupa, saking sibuk dengan pekerjaan atau banyak pikiran itu akhirnya lupa dia. Paham ya? Lupa sholat subuh misalkan. Nah, ketika ingat langsung wudhu sholat. Itu namanya apa? Ada menunaikan. Mafhum? Nah, jadi kalau qadha nggak ada. Karena waktu itu di Aisyah Ummul Mukminin ditanya oleh seorang wanita. Sampai wanita tersebut ditanya lagi oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu adalah perempuan Khawarij? Kenapa demikian? Karena bertanya, kenapa ini kaum kok malah mereka sekelompok kaum malah mereka mengganti puasa tapi enggak menggantikan salat? Ya. Kemudian Aisyah bertanya kepada perempuan tadi, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu adalah perempuan Khawarij? Kemudian perempuan tadi mengatakan, "Lastu biharuriyah walakinni as'al." Aku bukan perempuan Khawarij, cuman aku bertanya. Akhirnya dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kunna nu'maru biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is shalah. Dahulu kami diperintahkan untuk menggantikan puasa tapi enggak diperintahkan menggantikan salat. Mafhum? Naam. Kita lihat. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Masyaallah muttafaqun alaih. Dahulu kami haid juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami diperintahkan untuk menggantikan puasa dan tidak diperintahkan untuk menggantikan sholat. Ingat-ingat ya, sholat itu adanya apa tadi? Qadha atau ada menunaikan. Mafhum? Sehingga kalau perempuan haid kok suci 7 hari misalkan atau nifas suci 40 hari misalkan enggak perlu ganti sholatnya. Kalau dia puasa Ramadan ganti puasa Ramadannya. Mafhum? Naam. Ini perhatikan baik-baik ya bagi para akhwat, para wanita karena ini kaitannya dengan wanita. Paham ya? Kaitan dengan wanita masalah perempuan yang haid ini. Wal farqu wal alam, perbedaannya kenapa kok yang sholat enggak diganti kemudian puasa kok suruh ganti? Wal farqu wal alam, lihat itu. Dan perbedaannya wal alam anna sholata tatakarrar. Dikarenakan sholat itu terulang-ulang.
Tatakarrur artinya terulang-ulang. Salat itu terulang-ulang, falam yajib qada'uha lil haraj wal masyaqqah fi dzalik bi khilafis shaum. Maka enggak wajib menggantikannya karena haraj wal masyaqqah, berat gitu loh. Haraj wal masyaqqah artinya sama, berat. Karena berat dan memberatkan fi dzalik untuk melakukan hal tersebut bi khilafis shaum, berbeda puasa. Kalau puasa setahun berapa kali? Puasa setahun sekali kan, sebulan dalam bulan Ramadan itu aja kan. Itu pun kalau seandainya dia hutang bisa digantikan di bulan-bulan yang lain selain Ramadan kan itu. Sampai Sya'ban pun boleh. Iya kan? Nah, ada keringanan di situ. Tapi kalau sholat 40 hari nifas misalkan, suruh gantikan sholat, berat enggak kira-kira? Berat. Mafhum? Naam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Yang berikutnya, yang C, kalau bahasa Arabnya jim gitu. Yuhramu 'alal haid masal mushaf min ghairi ha'il. Inilah pendapatnya lemah. Ingat-ingat yang selama ini berkeyakinan seperti ini, pendapatnya lemah. Diharamkan bagi seorang wanita yang haid itu menyentuh Al-Qur'an, menyentuh mushaf tanpa ada pembatas, tanpa ada penghalang. Jadi kalau misalkan menurut pendapat ini, kalau dengan penghalang kain boleh. Kalau langsungan enggak boleh menurut pendapat ini. Pendapat yang kuat mau langsungan atau pakai penghalang boleh. Mafhum? Kita jelaskan nanti. Ayatnya untuk siapa? Apakah untuk manusia atau malaikat? Kita lihat. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan perkataan Allah Ta'ala, ini dalil yang sering dipakai oleh jumhur ini. La yamassuhu illal mutahharun. Ayat ini menurut pendapat ini digunakan untuk manusia. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Perempuan haid kan enggak suci kan? Maksudnya karena ada darah haidnya itu kan? Bisa dipahami? Nah, enggak suci karena darah haidnya itu kan. Kalau datnya perempuan haid tetap suci, orangnya suci, cuman haidnya, darahnya itu yang najis. Nah, kata mereka la yamassu ilal mutahharun ini tidak boleh menyentuh mushaf kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Ya. Pahami makna bersuci dengan disucikan. Kita ini manusia yang bersuci atau disucikan? Bersuci. Sehingga pendapat yang kuat ini adalah untuk malaikat. Tidak ada yang menyentuh Lauhul Mahfuz. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kitab catatan amalan itu kecuali para malaikat. Mutahharun itu adalah makhluk-makhluk yang disucikan itu para malaikat. Kalau manusia biasa bukan disucikan tapi bersuci. Ingat ayat tadi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bedakan. Mutatahhirin itu orang-orang yang bersuci. Kalau mutahharun yang disucikan. Nah, kita manusia ini yang disucikan atau bersuci? Bersuci. Mafhum? Itulah bantahannya. Sehingga ayat ini bukan untuk manusia tapi untuk malaikat. Bisa dipahami? Para malaikat lah yang menyentuh Lauhul Mahfuz tersebut. Mafhum? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia bebas. Mau haid, nifas, junub, pendapat yang kuat boleh megang Al-Qur'an. Boleh baca Al-Qur'an. Para ulama telah menjelaskan kenapa di antaranya. Pertama, barakallahu fiik, tidak ada kaitannya. Nah, intinya dia menjaga darah haid yang najis tersebut agar tidak mengenai mushaf. Ya, dengan zaman sekarang ada pembalut kan atau yang lain yang semisal dengan itu, sehingga aman. Yang kedua, kalau dia punya hafalan misalkan dia sedang haid atau nifas, haid sepekan, nifas 40 hari kan. Kalau punya hafalan enggak boleh baca Al-Qur'an, enggak boleh megang Al-Qur'an, lupa enggak kira-kira hafalannya? Khawatir lupa juga di situ. Sehingga pendapat yang kuat tetap boleh baca Al-Qur'an, megang Al-Qur'an. Mafhum? Ini pendapatnya lemah loh ya. Ingat-ingat pendapat yang lemah karena dalilnya ternyata tidak mendukung. Adapun jumhur memang berpendapat dengan pendapat ini. Tapi ternyata di sana ada pendapat yang lain seperti Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimatullah alaih dan juga yang lainnya barakallahu fiik dengan penjelasan yang sudah kami jelaskan, yang sudah kami paparkan tadi, ayat ini untuk malaikat bukan untuk manusia. Manusia itu disifati dengan bersuci bukan disucikan. Mafhum? Adapun malaikat memang makhluk-makhluk yang disucikan. Malaikat kan makhluk-makhluk yang senantiasa taat kan, enggak ada yang bermaksiat kan. Nah, manusia kan bermaksiat ada, berbuat taat ada kan itu. Bisa dipahami insyaallah ya. Kita lanjutkan. Walima fil kitab alladzi katahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm. Dan juga dikarenakan apa yang di dalam Di dalam surat yang Rasulullah SAW tulis untuk Amr bin Hazm, la yamassu mushaf illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali tahir orang yang suci. Ini hadisnya lemah. Rawi An-Nasa'i khair. Diriwayatkan An-Nasa'i dan juga yang lainnya hadisnya lemah. Paham ya? Karena
Semua hadis yang mengenai larangan menyentuh mushaf orang yang junub atau yang haid atau yang semisalnya itu ternyata tidak terlepas dari kritikan dan juga penyakit di dalamnya. Sehingga pendapat yang kuat tetap diperbolehkan. Wa huwa yushbih al-mutawatir li talaqqin nas lahu bil qabul. Yang mana hadis ini yushbih, menyerupai hadis yang mutawatir yang disambut oleh manusia dengan penerimaan. Nah, kita nilai bahwasanya sahih atau tidak, bukan masalah diterima atau tidak. Sahih atau tidak, karena tidak semua hadis yang diterima oleh manusia itu sahih. Manusia kan banyak ya kan? Kemudian di sana kan ada hadis palsu pun diterima oleh manusia banyak enggak? Naam. Contohnya apa? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Itu hadisnya lemah itu. Tapi manusia banyak yang terima kan? Menunjukkan bahwasanya kita lihat cek ulang lagi. Bukan karena diterima oleh manusia tapi sahih atau tidak itu loh. Mafhum? Nah, karena orang-orang awam kadang ngomong dikasih tahu itu hadisnya lemah, lemah-lemah yang penting hadis. Iya kan? Lemah-lemah yang penting hadis katanya. Allah, mesti nekat berarti. Kita lihat sini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala madhabul a'immatil arba'ah annahu la yamassul mushaf illa tahir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan madhab imam yang empat bahwasanya tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Wa amma qiraatul haid lil Qur'an min ghairi massil mushaf fa hiya mahallul khilaf bain ahli ilm. Adapun membaca Al-Qur'an bagi orang yang haid, membaca loh ya, bukan menyentuh, baca ini tanpa nyentuh mushaf berarti baca dari hafalan. Baca dari hafalan enggak nyentuh mushaf. Ini tempat apa? Khilaf, tempat perselisihan. Bain ahli ilm, antara ahli ilm wal ahwat yang berhati-hati, pendapat yang lebih berhati-hati katanya, annaha la taqra'ul Qur'an illa 'inda darurah. Maka pendapat yang dikuatkan di sini Syekhul Islam bahwasanya hendaknya perempuan yang haid tidak baca Al-Qur'an kecuali darurat. Kama idza khasyiyat nisyanah. Sebagaimana kalau dia khawatir lupa. Wallahu alam. Ini pendapatnya masih lemah. Karena ada rincian. Pendapatnya kuat, khawatir hilang ataukah tidak, paham ya? Nah, tetap boleh megang mushaf dan juga boleh baca Al-Qur'an. Itu pendapat yang kuat sehingga hilang iskal. Hadis yang mengenai larangan tersebut fihi kalam. Perlu dicek ulang lagi karena ada kritikan dan juga ada penyakit di dalamnya. Mafhum? Adapun ayat tadi untuk manusia atau malaikat ayat tadi? Untuk malaikat bukan untuk manusia. Mafhum? Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Yang dal, yang D, yuhram 'alal haid at-tawaf bil bait. Ini penting sekali. Kalau orang umroh itu kalau ternyata sampai di sana kok haid, enggak boleh tawaf. Ritual yang lain boleh, tawaf enggak boleh. Paham ya? Nah, kalau misalkan di sana dia 4 hari 5 hari pas haidnya sudah sejak di Indonesia misalkan, di sana itu ketika masih haid enggak boleh tawaf. Paham ya? Nunggu suci dulu kalau mau tawaf. Tapi kalau barakallahu fi, kalau tawaf dia enggak boleh apa? Enggak boleh dalam keadaan haid. Kita lihat sini. Diharamkan bagi seorang wanita yang haid untuk tawaf bil bait, mengelilingi apa? Ka'bah. Berapa putaran itu? 7 kali putaran. Sekarang dipermudah sekarang. Kalau zaman dahulu kan mungkin orang agak bingung. Aslinya kan ketika mengawalinya sejajar dengan apa? Hajar Aswad itu. Paham ya, pinggirannya itu. Nah, sekarang ada lampu hijau. Jadi kalau melihat arah sana itu ada lampu hijau. Lampu hijau itu arahnya pas sejajar dengan apa? Hajar Aswad itu. Mulai dari situ. Kalau zaman dahulu kan nggak ada lampu-lampu kayak gitu. Sehingga masih agak bingung. Kalau sekarang insya Allah dipermudah semuanya. Mafhum. Syahidnya kalau perempuan haid nggak boleh tawaf. Nggak boleh apa? Tawaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah lamma hadat. Dikarenakan perkataan Rasulullah SAW kepada Aisyah ketika beliau haid waktu itu, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Kerjakanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Kecuali apa? Kecuali tawaf di Ka'bah. Paham ya? Hatta tadhuri, sampai kamu suci. Mafhum? Sampai suci baru diperbolehkan. Kalau dalam keadaan haid enggak boleh. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita ambil yang terakhir biar pas itu. Kemudian yang H, kalau istilah kita E gitu ya. Yuhram 'alal haid al-labsu fil masjid. Ini juga lemah pendapatnya. Diharamkan bagi seorang wanita yang haid tinggal di masjid. Antum ingat enggak kisah seorang pembantu Rasulullah SAW, perempuan yang meninggal waktu itu, dia suka bersihkan masjid, ingat enggak? Tinggal di masjid. Ada perempuan waktu itu tinggal di masjid zaman Rasulullah SAW. Yang namanya perempuan normal itu biasanya kan haid juga. Paham ya? Sehingga pendapat yang kuat, barakallahu fiik, walaupun perempuan haid di masjid nyapu enggak ada larangan. Intinya dia harus paham, jangan sampai darah haid yang najis itu berceceran, nah itu aja. Mafhum?
Zaman sekarang dipermudah kan, ada pembalut atau semisal pampers atau yang semisalnya. Intinya apa barakallahu fiik? Lebih nyaman lagi. Pendapat yang kuat boleh lah ya. Ini kita lihat pendapat yang lemah dulu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inni la uhillul masjid li haid wala junub. Ini lemah hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan yang haid dan yang junub. Antum ingat Ashabus Suffah? Orang-orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi? Mereka tinggal di situ, yang namanya orang tinggal di situ lama. Itu kan kadang enggak junub juga itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fik, serambi masjid itu masuk hukum masjid juga. Iya kan? Nah, itu di emperan serambi. Berarti menunjukkan bahwasanya kalau seandainya enggak diperbolehkan, niscaya mereka diusir gitu loh. Paham ya? Tinggalnya enggak di situ. Itu termasuk yang menguatkan bahwasanya hadis ini lemah, kemudian membantah hadis ini. Mafhum? Nah, jadi pendapat yang kuat bagi perempuan yang haid atau yang orang yang sedang junub boleh di masjid. Yang bersihkan masjid, ya kan? Mungkin dia marbot masjid misalkan, ya kan? Kemudian perempuan ngepel masjid misalkan, enggak ada larangan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innal masjid la yahilul haid wala junub, ini juga sama, lemah. Dan perkataan Rasulullah SAW bahwasanya sesungguhnya masjid itu tidak halal bagi perempuan yang haid dan juga yang junub. Rawi Ibnu Majah. Wa yajuzu laha al-murur minal masjid min ghairi apa? Labsin. Diperbolehkan lewatin masjid, nyeberangi masjid lewat tanpa tinggal di situ. Pendapat yang kuat, mau lewat atau tinggal silahkan. Nyapu bersihkan enggak ada larangan. Itu pendapat yang kuat karena hadisnya lemah. Hadisnya apa? Lemah. Nah, barakallahu fiik. Di sana ada kitab bagus sekali karya Asy-Syaikh Abdullah Riyani wafaqahullah, namanya Al-Faid. Kitab itu membahas seputar apa? Nah, barakallahu fiik, diperbolehkan bagi perempuan yang junub dan haid megang mushaf dan boleh apa? Masuk masjid. Mafhum? Naam. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW, dikarenakan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, waktu itu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, nawilini al-khumrah minal masjid. Rasulullah minta kepada Aisyah agar apa? Mengambilkan semacam alas sujud, tikar kecil. Ambilkanlah untuk tikar kecil itu dari masjid. Berarti otomatis masuk ke masjid. Nah, kalau menurut pendapat ini itu hanya lewat. Paham ya? Kita katakan mau lewat atau tinggal enggak ada larangan. Itu pendapat yang kuat. Faqultu ini haid, kemudian Aisyah mengatakan aku haid. Faqala inna haidataki laisa biyadik. Sesungguhnya haidmu itu bukan berada di tanganmu. Bisa dipahami? Nah, makanya untuk tangannya suci, badannya suci, darahnya yang najis. Bisa dipahami kan ini? Nah, barakallahu fiik, yang najis adalah darah haidnya. Wala ba'sa an ta'tiyal haid bil adkar syar'iyyah min at-tahlil wa takbir wa tasbih. Masyaallah. Ini penting ini. Amalan-amalan yang diperbolehkan bagi perempuan yang haid. Berarti kita enggak boleh ibadah, salat, puasa. Ada amalan yang lain, lihat ini. Wala ba'sa, dan tidak masalah, boleh an ta'tiyal haid, perempuan yang haid itu mendatangkan apa? Bil adkar, dzikir asy-syar'iyyah, dzikir-dzikir yang syar'i. Tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, takbir Allahu akbar, tasbih subhanallah, enggak ada larangan. Paham ya? Wal ad'iyah, dan juga doa-doa. Seperti apa? Zikir pagi dan petang. Orang perempuan haid batal enggak masalah. Dan ini penting loh ya. Zikir pagi dan petang jangan pernah dilupakan. Walaupun itu hukumnya enggak wajib, tapi sebagai tameng penjagaan agar kita dijaga dari apa? Gangguan setan yang terkutuk. Zikir pagi dan petang. Wa anta'tiya bil awrat asy-syar'iyyah al-masyru'ah fis sabah wal masa, dan diperbolehkan bagi wanita untuk mendatangkan baca apa? Wirid yang syar'i yang disyariatkan baik pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Sekarang kan banyak buku-buku dijual kan? Masalah kumpulan zikir pagi dan petang dibaca itu. Kalau bisa dihafalkan. Pendek-pendek. Enggak usah panjang-panjang, yang paling-paling agak panjang Sayyidul Istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka ila akhirnya. Paham ya? Yang lainnya pendek-pendek semuanya. Wa 'indan naum wal istiqad, ketika bangun tidur dan ketika sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu enggak masalah dibaca walaupun dia haid. Wala ba'sa an taqra' fi kutubil ilmi ka tafsir wal hadis wal fiqh, dan tidak masalah boleh membaca kitab-kitab ilmu seperti tafsir, hadis dan fikih. Pendapat yang kuat ini diperbolehkan, Al-Qur'an pun boleh juga. Itu pendapat yang kuat ya. Jadi ana ulang sekali lagi, pendapat yang kuat, kalau ingin merujuk kitabnya, kitab Al-Faid karya Syekh Abdullah Riyani wafaqahullah, dirinci di sana. Pendapat yang kuat, perempuan yang haid atau perempuan atau laki-laki yang junub boleh baca Al-Qur'an, boleh megang Al-Qur'an, boleh masuk masjid, boleh bersihkan masjid.
Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu assalamatu wal afiyah walhamdulillah.